Jemaah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Sifat Para Nabi yang dia merupakan pembahasan yang terakhir di Nizam, yaitu dengan pembahasan seputar salam yang dia merupakan penutup salat kita. Dan semoga kita berharap agar dengan selesainya pembahasan tentang salam ini, maka kita pun mendapatkan khatimatul khair, yaitu penutup yang baik dan husnul khatimah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syahadah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun berharap bahwa dengan membahas pembahasan taslim dan salam ini, maka kita pun bisa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah wassalam, karena sesungguhnya Allah adalah as-salam. Ikhwan fillah, akamullah wa iyyakum. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, at-taslim, pembahasan tentang salam dan tentang sifat salam yang datang dari keterangan hadis-hadis yang sahih. Maka berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kemudian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanannya, Assalamualaikum warahmatullah, hingga terlihat bayadul khaddi al-ayman, putihnya pipi yang kanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasari, dan beliau juga mengucapkan ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadul khaddi al-aysar, hingga terlihat putihnya pipi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan penyebutan tentang terlihatnya pipi putih atau putihnya pipi Rasulullah yang kanan maupun yang kiri ketika dia mengucapkan salam ini disebutkan dalam semua riwayat kecuali dalam riwayat Tirmidzi. Maka ikhwan fillah rahimahumullah, di sini ada penjelasan tentang bentuk salam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan satu rangkaian dengan hadis Abdullah bin Mas'ud ketika menyebutkan pengajaran tasyahhud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'allimuna at-tasyahhud kama ya'allimuna as-surah min al-Quran, adalah beliau mengajarkan kami tasyahhud seperti mengajarkan satu surah dari Al-Quran. Dan setelah itu beliau menyebutkan, dan ketika beliau salam, beliau mengucapkan salam an-yamin, ke sebelah kanannya, Assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadul khaddihi al-ayman, sampai terlihat pipi-pipinya yang kanan, menunjukkan bahwa ini berpaling, betul berpaling kira-kira 90 derajat, ya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ya. Ini satu sifat, karena sesungguhnya beberapa sifat dari salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebab nanti, ya. Namun ini sifat pertama, yaitu dalam hal ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullah ke kiri, yang itu satu dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan sifat dalam hal gerakan, yaitu memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri sampai terlihat putih pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkataannya, dalam hal perkataannya sifat yang pertama, dan dalam hal gerakan ini sifat yang pertama pula. Wa kana ahyanan yazid taslimatu al-ula wa barakatuh, dan terkadang Rasulullah menambah pada salam yang pertama, itu ke kanan, tambahan wa barakatuh, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, itu selesai, ya. Demikian dalam hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Dawud, Al-Baghawi dan At-Tabrani, serta dari hadis Abdullah bin Mas'ud juga riwayat At-Tabrani dan Abu Ya'la Al-Musili. Jadi bahwa tambahan wa barakatuh ini adalah tambahan yang waris dari hadis Rasulullah
yang merupakan sifat yang kedua dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi. Kekirinya sama, ya. Yang Syekh Al-Albani rahimahullah taala merujukkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tambahan wa barakatuhu untuk ke arah sebelah kiri. Jadi wa barakatuhu hanya hadis dari dua riwayat, itu riwayat Wa'il bin Hujr dan Abdullah bin Mas'ud, ke arah kanan saja. Ya, adapun yang ke kiri tidak sah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, di mana sebagian ulama melihat adanya riwayat yang menunjukkan tambahan wa barakatuhu ke arah kiri. Seperti Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat yang syadz, ya, riwayat yang syadzah, dan bahwa jika disebutkan di riwayat Abu Daud dari hadis Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan bahwa dia adalah riwayat yang keliru. Artinya adanya nuskhah atau cetakan atau manuskrip yang keliru, di mana apa yang merupakan catatan kaki dimasukkan ke dalam matan hadis sehingga disangka bahwa barakatuh itu adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang jelas ada sebuah risalah khusus yang ditulis oleh Syekh Yahya Silmi, seorang dari Bangladesh, murid dari Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid yang dulu tahun 95-an mungkin 94, 96 pernah datang ke Indonesia membuat memberikan daurah yang pertama di sekolah dulu. Ya. Beliau menjelaskan tentang hal ini, di mana beliau menguatkan pendapat Syekh Al-Albani dan melemahkan pendapat ulama yang lainnya yang mengatakan tambahan wa barakatuh itu juga ada pada salam yang ke kiri. Yang benar, tambahan wa barakatuh atau penyebutan wa barakatuh hanya ada pada salam yang ke kanan. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana idza qala al-yamin assalamu alaikum warahmatullah, dan adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berkata atau mengucapkan salam ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullah, kadang beliau mencukupkan, kadang untuk yang ke kirinya hanya dia ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi artinya berkurang warahmatullahnya. Ya. Ini bentuk sifat yang ketiga, yaitu saya ulangi sekarang. Sifat pertama adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pertama. Sifat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Sifat yang ketiga yang tadi kita bahas ini adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ya. Demikian dari hadis Wasi' bin Hibban riwayat An-Nasa'i. Jadi ini dalam bentuk ucapan sifat yang ketiga. Dalam itu ada keterangan tentang sifatnya kemungkinan besar sama dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud terlihat putih pipinya. Dan itu yang waris dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan terkadang, dan ini sifat yang keempat, kana yusallimu taslimatan wahidah, assalamu alaikum tilqa'a wajhihi yamilu ila shibhil aymani syai'an aw qalila. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam kadang mengucapkan salam satu kali salam saja, Assalamualaikum tilqa'a wajhihi, tetap menghadapkan wajahnya ke depan, wa yamilu ila shibhil ayman, tetapi dia memiringkan sedikit ke arah sisi kanan, memiringkan sedikit ke arah sisi kanannya, syai'an atau qalila, sedikit, ya, syai'an, ya, atau qalila atau sedikit, ya. Demikian dari hadis Aisyah riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik riwayat Tabarani dan hadis Salamah bin Al-Aqwa riwayat Ibnu Majah. Dari hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil. Jadi ini sifat yang keempat dari salam, yaitu Assalamualaikum saja. Ya. Karena
hanya ke kanan dan tidak ke kiri. Dan dalam hal gerakannya maka dia sifat yang kedua. Itu apa? Tetap menghadapkan wajahnya ke depan, tetapi memiringkannya sedikit. Assalamualaikum. Jadi tidak sampai terlihat pipi-pipinya tentu saja. Ya, hanya memiringkan sedikit wajahnya. Ya. Maka alhamdulillah di sini kita dapatkan adanya bentuk-bentuk salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bentuk kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din haram. Yang adanya bentuk yang beragam dari salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa tentunya kita pun boleh memilih mana dari salam tersebut yang hendak kita lakukan. Ya. Nah, tentu saja riwayat yang menyebutkan Assalamualaikum warahmatullah ke kiri maupun ke kanan, ya, adalah riwayat yang masyhur, ya, masyhur. Adapun riwayat yang lain maka dia tidak semasyhur riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi. Tetapi dia di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu kami tidak dari bentuk kesempurnaan mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita kadang menggunakan sifat-sifat atau cara salam yang beragam ini. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Tentu yang tidak lain adalah tujuannya mengamalkan sunnah Nabi secara sempurna, dan yang kedua adalah mengajarkan sunnah Rasulullah ini kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin yang mengetahui. Ya, mungkin dia sangka bahwa salam satu kali itu hanya ada pada salat jenazah saja. Ya, bukan dalam salat lima waktu. Padahal ternyata dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dia salat malam, maka disebutkan salam hanya sekali. Yaitu salat ketika Rasulullah salat malam memulai dengan witir 9 rakaat, la yajlisu illa fi sanah, yang beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Tasyahhadu wa yad'u rabbahu wa huwa yusalli ala nabi wa yad'u rabbahu. Maka pada rakaat ke-8 ini sambil duduk tadi dia baca tasyahud awal, kemudian yusalli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u rabbahu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadisnya, hadis yang baru kita bahas tentang disyariatkannya, bahkan diwajibkannya pula salawat meskipun pada tasyahud yang pertama, yang awal, ya, dengan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika itu disebutkan sayusallim, kata Aisyah, sayusallim sunnah yakum, kalau sudah berdiri rakaat yang 9, kemudian dia salat seperti salat yang sebelumnya, dan kemudian duduk pada rakaat 9 itu dan bertasyahud wa yusallimu taslimatan, dan dia pun salam satu kali, hanya disebutkan salam satu kali, ya. Ini pada salat malam. Dan hukum asal apa yang berlaku pada salat sunnah berlaku pula pada salat wajib, tidak ada perbedaan, kecuali ada khususan tentu saja. Ya, akan ada nanti keterangan dari Imam An-Nawawi seperti ini dan Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa asalnya apa yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk wanita, dan apa yang berlaku pada salat sunnah nafilah berlaku pada salat maktubah. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Sahih Muslim. Jadi ikhwan fillah rahimahullah, jelas di sini ada 4 sifat ucapan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk gerakannya maka yang diketahui ada 2 bentuk. Ya. Jadi bentuk ucapan tadi ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Yang keempat, Assalamualaikum. Selesai. Itu ucapannya. Adapun gerakannya adalah salam sampai terlihat pipi putihnya, menunjukkan berpaling, tidak asal sekedar bergerak saja, tidak ya, jadi berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan riwayat satu kali salam yaitu tilqa'a wajhi wa yamilu ila shiqqi al-ayman, jadi menghadapkan ke arah wajahnya saja tilqa'a wajhi, tetapi memiringkan sedikit ke arah kanan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada para sahabatnya secara salat seperti ini.
Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semestinya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gerakan-gerakan salatnya ini. Apalagi kita mengetahui bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita dalam hadis Malik bin Al-Khuwairi Sahih Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah taala telah menyebutkan tentang bentuk tuntunan Rasulullah dalam salam. Beliau pun kemudian menyebutkan keterangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur adanya perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan yang keliru, yang salah dalam salat, khususnya ketika salam ini. Ketika salam ini. Dan sayang sekali ikhwan fillah, meskipun hadis ini jelas riwayat Muslim dan Abu Uwanah dan disyarah pula oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, Al-Minhaj Syarah Muslim bin Hajjaj, namun kita dapatkan bahawa saudara-saudara kita kaum muslimin masih banyak yang berbuat kesalahan seperti kesalahan yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kesalahan itu? Mari kita lihat bukunya, yaitu mengucapkan salam dengan membuka kedua telapak tangan. Assalamualaikum ke kanan dibuka, Assalamualaikum ke kiri dibuka. Ya? Kita dapatkan bahwa gerakan seperti ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal kita dapatkan keterangan dari riwayat Muslim hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kunna idza sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kunna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, wa asyara biyadihi ila janibaini." Adalah kami, kata Jabir bin Samurah, jika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berkata, "Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah." Kemudian kata perawinya, wa asyara biyadihi ila janibaini. Dan Jabir bin Samurah yang menceritakan hadis ini mengisyaratkan asyara biyadihi ila janibaini, berusaha dengan tangannya ke arah kiri dan kanan, ya, seolah-olah seperti membuka sesuatu atau menggerakkan tangannya ke arah kanan maupun ke kiri. Ya. Maka berkata Jabir bin Samurah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ya, ma sya'nukum tushiruna bi aydikum ka'anna adnaba khayl syams, ka'anna adnabi khayl syams. Mengapa sya'nukum? Apa kegiatan kalian? Apa urusan kalian? Ada apa gerangan dengan kalian? Ya? Ma sya'nukum tushiruna bi aydikum, kalian berbicara dengan tangan kalian ka'anna adnabu khayl syams, seolah-olah dia adnab, yaitu ukur ra'iqah, khayl unta, syams yaitu yang kepanakan, khayl kuda, syams yang kepanakan, yang berjulur, ya, yang ketika dia panas maka dia menggerak-gerakkan ekornya ke sana kemari, artinya tidak tenang, yaitu gerakan yang yunasi tumakninah, sepertinya berusaha dalam keadaan tumakninah itu tenang, tapi dia bergerak, ya, bergerak. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi." Jika salam seorang di antara kalian, hendaklah ia berpaling kepada sahabatnya. Falyaltafit ila sahibihi. Ya, berarti tadi sampai terlihat kutip pipinya tentu saja, ya. Wala yudhi biyadihi, dan jangan sampai ia berisyarat dengan tangannya. Subhanallah. Maka di sini kita dapatkan pelajaran yang berharga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur apa yang ada dari perbuatan para sahabat ketika salam dengan menggerakkan tangannya kanan dan kiri. Dan Rasulullah memperingatkan mereka untuk cukuplah mengucapkan salam dan memalingkan wajah tanpa perlu menggerakkan tangannya. Ya, bahkan dilarang orang ini, walaupun dia jangan berisyarat dengan tangannya. Ya, maka kalau begitu, di sini ada bentuk kesalahan di kalangan sebagian kaum muslimin, ya, dan bahkan boleh dikatakan kebanyakan kaum muslimin. Dan terkadang kemudian mereka
memberikan taklil atau alasan-alasan pembenaran untuk gerakan yang mereka kerjakan. Katanya ya, kalau kanan kan buka pintu surga, ya. Kalau ke kiri, ya buka pintu neraka, ya. Ya, mereka pintu neraka katanya, ya. Dan ketahui ya, kawan ini, bahwa terkadang mereka tambahkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'aluka al-najata al-fawza bil jannah. Saya berharap untuk selamat dengan surga. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kiri. Wa a'udzubika was'aluka an-najata minan nar. Saya mohon kepada ya Allah keselamatan dari api neraka. Saya tambahkan dengan ucapan seperti ini. As'aluka al-fawza bil jannah wa as'aluka an-najata minan nar. Kiri. Alhamdulillah. Sehingga terkadang kita dapatkan adanya pemisahan salam dari seseorang ketika dia salam ke kanan maupun ke kiri. Pemisahan maksudnya adanya adanya tempo, adanya selang, kan? Ada jarak waktu antara salam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dulu. Karena kita berdoa seperti tadi. As'aluka al-fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama lagi dia sebentar karena berdoa seperti tadi. As'aluka an-najata minan nar. Ya. Yang ini ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang perkara ini, maka beliau mengingkari dan melarang perkara tersebut. Kalau mengatakan ini adalah perkara yang tidak ada kemungkinannya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kalau kita mengatakannya maknanya bagus, artinya bagus. Tetapi ketahuilah bahwa salat adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia kebaikan, jika dia keutamaan, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin mengabaikannya dan pastilah harus menjelaskannya kepada umat. Tidak seorang nabi adalah jujur, dan apa yang tidak mungkin ada pada seorang nabi adalah sifat khianat, apalagi memelihara salah kebaikan, menyembunyikan dari kebaikan. Ya, oleh karena itu tidak benar hal ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan gambaran yang sangat terang dan jelas, di mana dia mengatakan bahwa sesungguhnya tidak boleh kita memisahkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum ke kanan dengan salam ke kiri itu dengan suatu usaha apapun, tidak boleh. Ya. Sebab kalau kita tambahkan seperti itu, kata beliau, maka ini sama saja kita ketika ruku dan ruku baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Lalu misalnya as'aluka al-fawza bil jannah. Setelah itu beri juga Rabbana walakal hamdu. Berdoa lagi kembali kalau itu. Wa as'aluka an-najata minan nar. Sama saja kalau kita menambah, kan? Karena kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan tuntas pada para salat yang dia merupakan ibadah yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengabaian perkara keutamaan dalam perkara salat begini adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Ya? Sehingga kalau begitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa perkara bid'ah yang tercela tidak boleh. Bahkan diperingatkan kita tidak boleh memisahkan salam itu dengan satu ucapan atau doa tertentu, karena itu berarti memisahkan atau merubah tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ruku tadi, bangun dari ruku tidak ada zikirnya. Itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri tegak, tidak ada zikirnya juga. Itu apa? Rabbana walakal hamd. Tidak boleh kita campur, kita rubah, kita ganti, atau kita tambah. Tidak boleh. Demikian pula hanya salam ke kanan sudah ada tujuannya. Imma kamu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi
Atau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau ucapkan Assalamualaikum. Itu ke kanan. Dan ke kiri pun sudah ada tuntunannya. Imam kau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum, atau tidak perlu menghadap ke kiri sama sekali. Ya, itu tuntunannya. Masing-masing ada aturan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu diingatkan kembali dalam perkara ini untuk kita menjauhi apa yang terjadi di kalangan sebagian saudara-saudara kita, dan banyak kita ingatkan mereka dengan baik, ya, untuk mereka bersegera kepada pelajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan betul peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis dari semua ini. Maka berkata Rasul Samurah, "Falamma sallu ma'ahu aidan lam yas'alu dzalik." Maka sekarang mereka sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi aidan juga lam yas'alu dzalik. Maka mereka tidak lagi berbuat seperti itu. Jadi riwayat kita riwayat inna yakfi, Rasulullah mengajak kepada mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidhi. Cukuplah bagi seorang di antara kalian untuk meletakkan tangannya di atas pahanya, ya. Dan ini gerakan yang paling dekat kepada tumakninah, paling dekat dengan sakinah, ketenangan dalam salat, dan dia perkara yang dituntun yang mengantar kita kepada khusyuk dalam salat. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, menyebut gerakan membuka tangan ke kanan dan ke kiri dengan ungkapan yang sifatnya tamthil, membuat kita lari. Apa itu? Ka'adnabi khayli syumus, seperti ekor kuda yang kepanasan. Ekor kuda kepanasan, dia bergeraknya tidak kembali, ya, seperti anak kambing yang lincah, ya, maka dia bergerak ke kanan kembali. Ekor kuda yang kepanasan pun bergerak ke kanan kembali, ya. Kalau orang itu cuma menggerakkan tangannya satu kali mungkin, ya, tidak menjelaskan ketika salamnya, tapi disebutkan demikian dalam rangka tamthil, memperingatkan. Ini perkara yang tidak tepat, tidak sesuai dengan keadaan khusyuk yang diharapkan dan tumakninah yang dituntunkan dalam salat itu. Ya, subhanallah. Kami terus mengatakan inna yakfi ahadukum, cukuplah bagi seorang di antara kalian ayyada ayadahu ala fakhidhi, untuk meletakkan tangannya di pahanya saja, thumma yusallimu ala akhihi, kemudian dia ucapkan salam bagi saudaranya, man ala yaminihi wa yasari, siapa yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Ya, subhanallah. Ya, hadis ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Ternyata perkara salat yang dia setiap hari kita kerjakan, ya, yang turun temurun kita dapatkan, ternyata masih juga jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, Allah akan berhidayah untuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masuk orang yang demikian ini, amin ya rabbal alamin. Saya sudah jelaskan sedikit. Selanjutnya kita melangkah kepada perkara yang berikutnya, yaitu wujubu as-salam. Saya sebutkan tentang tata caranya. Maka kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hukumnya. Yang tentu saja, jika Syekh menyebutkan hukum, dan itulah hukum yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tidak menafikan adanya perselisihan dalam perkara ini, tetapi juga misalkan perkara yang benar di antara pendapat para ulama, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salam itu hukumnya sunnah mustahab saja, bukanlah bentuk kewajiban. Dan mereka berdalil dengan beberapa keterangan, dan ini pendapat Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah, ya, Imam bin Thabit Abu Hanifah, di mana mereka berpendapat bahwa salam bukanlah kewajiban. Artinya seseorang yang sudah tasyahhud tapi belum salam, maka salatnya sudah sempurna. Kalaupun dia salam lagi, itu adalah salat sunnah. Kalaupun tidak apa-apa. Dan mereka berdalil untuk pendapat ini dengan dua riwayat. Ya, riwayat yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu seputar pengajaran tasyahhud yang masyhur, ya.
Yang tasawuf yang Rasul mengajarkan Abdullah bin Mas'ud seperti mengajarkan satu surah dalam Al-Quran. Di mana para kebahagiaan riwayat ada perkataan Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan setelah mengajarkan tasawuf beliau bersabda, "Idza qadaita hada," maka jika engkau telah menunaikan itu tasawuf itu, "Idza qadaita hada faqad tammat salatuka in syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taq'uda faq'ud." Jika engkau telah tunaikan ini tasawuf, faqad tammat salatuka, maka sudah sempurna salatmu katanya. Fa in syi'ta an taqum faqum, jika engkau ingin berdiri, berdirilah. Wa in syi'ta an taq'uda faq'ud, dan jika kamu ingin duduk maka duduklah. Katanya yang wajib dengan tasawuf. Selesai tasawuf, ya, mau berdiri silakan berdiri. Yang dianggapnya berarti mau budar silakan budar, ya, mau duduk juga silakan duduk, ya. Ini kita katakan bahwa ini hadisnya, kalaupun dia sahih maka itu kemudian dia ada kesalahan dalam memahami hadis ini. Oke. Riwayat yang kedua riwayat Abdullah bin Umar, ya. Riwayat Abdullah bin, tadi riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Darqutni. Riwayat yang kedua atau dari yang kedua adalah hadis Ibnu Umar, di mana riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ahdatha ar-rajulu wa qad jalasa fi akhir salatihi qabla an yusallima faqad jazat salatuhu." Jika seseorang berhadas dan dia telah duduk pada akhir salatnya, ini tasawuf yang atas gitu. Faqad jazat salatuhu, maka salatnya sudah boleh, dia sudah sah. Meskipun dia kentut atau sudah tasawuf, sah jadi masalah. Karena itu saya dapatkan kejadian di Pakistan, di mana orang fanatik terhadap mazhab Hanafiyah, ya, kalau mereka tahan kentut ketika salat, maka mereka pecahkan apa yang ditahan itu sebelum salam. Jangan kaget kalau mereka tidak mengulang salatnya. Itu pecahkan, ya. Terjadi seperti itu. Sementara salat masih menunggu salam sudah bunyi. Mungkin kita mengatakan, ini tidak sadar dia keluarkan, ya. Saya tidak. Ini dibangun mazhab yang ada pada mereka. Bahwa kalau sudah tersahut sudah sah, kentut pun tidak batal, selesai. Maka mereka setelah itu sengaja bertenang-tenang saja. Sementara kita heran. Apa ini? Mendahului imam bukan dengan salat tapi dengan ya, subhanallah. Jadi ini bentuk dari kuatnya mereka, fanatiknya mereka pada mazhab yang ada. Padahal sebenarnya hadis Abdullah bin Umar ini adalah hadis yang baik, hadis yang lemah. Dalam sanadnya ada Abdurrahman al-Adrisi yang dia dikenalkan oleh para hufaz. Tetapi karena fanatik kepada mazhab dan teruskan tadi, mereka bahkan tidak segan untuk menampilkannya di depan umum, ya. Adapun hadis yang pertama tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud, dia hadis yang kuat. Tetapi sesungguhnya dilalah atau penunjukan sahnya salat dengan tasyahhud dan tidak perlu salam, ini dilalah penunjukan yang perlu keterangan lebih jelas. Mengapa? Karena ketika Rasulullah mengajarkan tasyahhud dan mengatakan, "Jika kalau ada faqad tammat salatuka," dan setelah tunaikan maka telah sempurna salatmu. Sempurna bukan dalam sempurna artinya sudah selesai semua salat, tidak. Tapi selesai bahagian yang diinginkan dari salat tersebut. Terbukti dari keterangan selanjutnya, "Wa idza syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taq'uda faqum." Kalau mau berdiri silakan berdiri, itu berdiri apa? Melakukan salatmu. Karena yang selanjutnya, ya, kalau mau duduk untuk salat, silakan duduk, punya salat. Yang penting jangan sampai lupa tasah. Jadi intinya adalah penekanan akan keseriusan kita membaca tasyahhud ini. Itu intinya. Dan jika sudah ditunaikan ini, sudah sempurna. Ya, bukan dalam arti sempurna, tidak lagi perkara yang membatalkannya. Itu batal karena belum selesai salamnya. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Jadi kada sejid an taquma faqum al-qiyam ila rak'ati al-thaliyah. Itu berdiri pada rakaat yang berikutnya yang mungkin kita baca tasyahhud
awal, maka perlu untuk rakaat ke berikutnya. Silakan, itu tidak masalah. Saya dibaca pada tahun itu. Atau kalau mau duduk untuk menuju salam, saya menutup salatnya, maka silahkan dia lakukan pula. Subhanallah, ya. Ini yang terlihat dari hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau begitu yang rajih dari pendapat para ulama adalah pendapat wajibnya bahkan rukunnya salam dengan keterangan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah bersabda miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat dalam bersuci pengharamannya adalah takbiratul ihram dengan kedua takbiratul ihram, dan penghalalannya itu halal sebelum isyarat, dan seterusnya adalah taslim itu salam. Ya, dan muwafaqatun Nabi Rasulullah SAW mengatakan hal ini tidak disejarahkan keterangan bahwa membatalkan salatnya atau keluar dari salatnya tanpa mengucapkan salam. Maka ini menunjukkan cara kita bahwa hukumnya adalah wajib bahkan rukun dalam salat. Wallahu a'lamu bishawab. Bukan kita mengetahui bahwa dalam pendefinisian salat maka dua perkara yang tidak lepas dalam pendefinisian itu ada itu takbiratul ihram dan salam. Takbirnya disebutkan ada itu salat. Dia apa? Al-alfaz, bacaan-bacaan, wal al-af'al, dan perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang dia muftatihah bitakbir, dibuka dengan takbir, dan muftatanah ditutup dengan salam. Jadi ciri yang pokok adalah takbiratul ihram dan salam. Maka dia adalah rukun dalam salat tersebut. Ya, meninggalkannya berarti meninggalkan rukun salat dan berarti salatnya batal dan tidak sah. Wallahu a'lamu bishawab. Sengaja maupun tidak sengaja ditinggalkan. Ya. Saya ikhwan fillah. Ini pembahasan kita, dan pembahasan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani sebagai khatimah penutup adalah bahwa apa yang terdahulu, kata beliau, semua yang terdahulu dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sama dalam perkara ini laki-laki maupun wanita. Dan siapa dalam sunnah yang menunjukkan adanya perbedaan atau pengecualian bagi para wanita dalam sebahagian gerakan-gerakan salat. Bahkan keumuman perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli," yang umum, sallu, salatlah kalian. Dan kalian ini mungkin laki-laki, mungkin perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, salatlah kalian seluruhnya seperti aku salat. Dan keumuman hadis ini mencakup para wanita. Dan sesungguhnya pendapat sepertinya adalah pendapat Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, seorang dari Kibarut Tabi'in, dari sahabat yang banyak bertemu dengan sahabat. Ya, di mana beliau berkata, dalam riwayat Nabi Syaibah dalam musannafnya, "Tas'alul mar'atu fi shalah kama yas'alur rajul." Bahwa wanita berbuat dalam salatnya seperti laki-laki berbuat. Ya, namun kita ingatkan di sini menjadi lain bahwa kemudian Ibrahim bin Yazid An-Nakhai lahu qaulan. Kedua pendapat. Satu pendapat adalah pendapat yang seperti ini, mengatakan bahwa laki-laki dan wanita gerakan salatnya ya tidak ada perbedaan. Dan pendapat yang kedua, kemudian dia membedakan bahwa perempuan itu salatnya lebih tertutup. Kalau dia mengangkat tangan, maka dia mengangkat tangannya tidak tinggi, tapi sedikit saja. Kalaupun dia juga sujud, maka dia tidak mujafah, tidak melebarkan, tapi dia yombong. Demikian pula dadanya atau perutnya rapat ke pahanya ketika sujud itu, sehingga tidak terlalu terbuka. Ya, demikian pendapat dari pendapat kedua dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dan ini adalah pendapat sebahagian tabi'in. Di antaranya pendapat dari Atha bin Abi Rabah, kemudian juga pendapat dari Ma'mar bin Rashid, pendapat dari Hasan Al-Basri, dan Qatadah bin Nu'man As-Sadusi. Intinya beberapa tabi'i melihat seperti ini, bahwa dibedakan antara gerakan wanita dengan laki-laki. Jadi di pendapat Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Kharaqi, dan Sahibul Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa inti
perbedaan gerakan sholat wanita dengan laki-laki adalah pada wanita disyariatkan padanya gerakan yang aksar lahunna, yang lebih menutupi mereka. Karena wanita kata para ulama tersebut adalah aurat, wanita aurat. Dia menakut al-mar'atu kulluha aurat, wanita semuanya adalah aurat. Hadis ini, ya. Sehingga katanya kalau itu dia harus ditutupi. Dan beberapa bentuk menutupi adalah dengan tidak membiarkan mereka, kata orang Jawa, bergajah misalnya, ngangkang atau apa, ya, ataupun kemudian membuka terlalu lebar badannya yang akhirnya memperlihatkan auratnya, ya, karena dirinya sendiri sudah aurat yang perlu ditutupi. Wallahu a'lam. Tetapi pendapat ini pendapat yang tidak ada keterangannya dari Al-Quran, hadis yang sahih dan asar para sahabat. Tidak ada. Hanya perkataan tadi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan di sini keterangan yang umum yang menunjukkan tidak ada perbedaan. Dan menunjukkan tidak pendapat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai yang pertama tadi yang mengatakan sama saja, dan bahwa pendapat seperti ini juga adalah pendapat para sahabat yang lainnya, dan di antaranya adalah Ummu Darda. Dan Ummu Darda adalah Ummu Darda As-Sughra, karena Ummu Darda ada dua, istrinya Abu Darda itu ada dua, ada istrinya yang Kubra yang dia sahabat, dan ada yang Sughra yaitu yang tabi'i. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, jadi dia hanya bertemu dengan sahabat, disebut dia tabi'i. Dan ini adalah tabi'i. Di mana Imam Bukhari itu sangat tarik As-Saghir, yang beratnya bahwa Ummu Darda As-Sughra ini hidupnya harus beda dengan laki-laki. Jadi kalau begitu duduknya bersila, ya, tidak boleh miring ke kiri, tidak boleh. Dia bersila, tidak boleh terbuka, pokoknya rapat terus, ya. Dan yang terbentuk rapat boleh duduk antara pi'ah bersila. Tapi Allah dan Ustaz telah disebutkan bahwa tidak ada keterangan dalam hal ini, dan kata Imam Ibn Hazm Zahid dalam Al-Mu'alla sebagai penulis mengatakan kita, wa anna al-mar'atu kalau kana laha hukmun bi khilaf dzalik lama akthara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayana dzalik. Adapun wanita, kata Ibn Hazm, membantah pendapat yang membedakan. Kata beliau, adapun wanita, seandainya mereka punya hukum yang berbeda dengan hal ini, istilah sholat Rasulullah yang ada ini berbeda mereka, para wanita, lama akthara Rasulullah, maka Rasulullah tidaklah akan melalaikan bayan dari keterangan tersebut. Walladhi yabdu minha fi khilafi, yang dia tampak pada perkara yang menyisihi, wala farqa wabillahi ta'ala naqtasim, dan tidak perbedaan kalau begitu antara laki-laki dengan perempuan dalam pergerakan. Wabillahi na'tasim, dan hanya kepada Allah kami berpegang dan harapkan keberkahan dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi khawat kecil begitu pula kalau mengenal dalam Sahih Muslim juz kedua halaman 173. Wa julusul mar'ati ka julusir rajuli wa salatu an-nafli ka salatil fardhi fil julus. Duduknya laki-laki sama duduknya wanita, kata Imam Nawawi, sama dengan duduknya laki-laki, dan salat sunnah sama dengan salat wajib dalam hal duduknya. Hada madhab Syafi'i wa Malik, dan ini madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang duduk laki-laki dan perempuan sama, tidak berbeda. Ini madhab Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullah, wa jumhur, dan kepada jumhur ulama, kebanyakan ulama. Ulama tersebut belum menunjukkan adanya pendapat yang lain dari para ulama, yaitu duduknya duduk bersila berbeda dengan laki-laki. Ya, tetapi yang wajib tidak ada perbedaan, dan Imam Al-Muqtasim mengatakan bahwa wassawabu al-awwal, dan pendapat yang benar adalah pendapat yang tepat yang pertama, jadi tidak ada perbedaan dalam hal duduknya laki-laki maupun perempuan dalam gerakan sholat. Wallahu a'lamu bishawab. Dan ini ya, akhir dari pembahasan kita dengan sifat sholat Nabi. Ini ada beberapa perkara yang perlu kita ingatkan juga. Tadi lihat perkara yang di luar sholat, artinya terjadi setelah sholat, seperti masalah menjawabkan tangan dan masalah berdoa secara berjamaah. Ya, berdasarkan beberapa keterangan yang kuat dari para ulama tentang larangan dari perkara-perkara seperti ini, dan bahwa perkara-perkara seperti ini itu menjawabkan tangan dan berdoa berjamaah setelah sholat di antara perkara-perkara yang terlarang dalam agama,
dan diperingatkan oleh para ulama kita dikategorikan sebagai bentuk bid'ah dalam agama. Wallahu a'lamu bishawab. Hanya dua untuk membahasnya. Ternyata sekarang sangat mengungkap masalah ini. Di antaranya juga dalam kitab Qalmu fi Akhbar Musallin, Syekh Masyarakat Salman sudah terjemahkan, juga dalam kitab Fatwa Imam Syafi'i, dan bisa menunjukkan karena pentingnya. Di mana ada sebuah kisah, saya ingatkan sedikit kisah ini, di mana Imam Syafi'i rahimahullah membid'ahkan berdoa berjamaah setelah salat. Kemudian dia mendengar berita bahwa seorang sahabatnya, teman dekatnya, ya, yang dahulunya dia adalah imam rawatib, imam tetap. Kemudian ketika dia berhenti dari doa berjamaah, maka yang dipecat dari imam rawatib, diturunkan pangkatnya, ya. Maka akhirnya yang sering mendengar bahwa sahabatnya ini ternyata diangkat kembali menjadi imam. Maka Imam Syafi'i menulis surat kepadanya. Saya baca suratnya, ya, karena penting, ya. Dia bukan surat cinta, ya, bukan. Tapi dia adalah surat yang menunjukkan kepada kita bagaimana kuatnya beliau dalam berpegang kepada sunnah dan bagaimana lembutnya beliau dalam berdakwah, menyampaikan dengan hikmah. Dia mengatakan, "Balagani annakum raja'tum ila al-imamah." Saya dengar telah sampai kepada saya bahwa kamu sekarang sudah kembali kepada imamah. Artinya menjadi imam sekarang, mansab imamah. Diangkat kembali menjadi imam, ya. Wastarata alaikum birruju', dan mereka mensyaratkan kepadamu untuk kembali menjadi imam an tad'u bi hayatil ijtima', dengan syarat harus doa berjamaah setelah salat fi adbaris salawat, di akhir salat setelah salat. Saya sedang syarta, maka engkau pun wahai sahabatku mengambil atau berpegang dengan syarat itu yang diterima, ya. Maka perhatikan ucapan beliau ini. Fa in kana dzalika li'annakum zahara lakum as-shawab fihi fama balukum lam tu'arrifu muhibbakum biwajhi sawabihi. Fa in kana dzalika, jika ini terjadi, itu kau sekarang kembali jadi imam dan terima syarat untuk doa berjamaah, pimpin doa berjamaah. Jika itu terjadi, li'annakum, karena engkau telah tampak kepadamu kebenaran dalam perkara itu, bahwa ternyata dia disyariatkan, ya, dalam itu. Karena balukum, maka mengapa engkau mengabaikan? Lam tu'arrifu, mengapa engkau tidak memperlihatkan atau menyampaikan? Lam tu'arrifu muhibbakum, karena tidak disampaikan kepada orang yang cinta sama kamu, saya maksudnya. Karena mereka tidak diberitahu tentang sisi kebenarannya, sisi kuatnya pendapat itu. Tolong saya sampaikan, saya kan temanmu, saya kan orang yang cinta kepadamu, ya. Fayakunu ta'awunan 'alal birri wat taqwa, sehingga dia menjadi bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi tidak langsung diberikan, ya, tidak langsung di-share, tidak. Tapi dia aja dulu. Tuhan, macam buku teman, buku daya, ya. Kalau memang ada kebenaran, tolong sampaikan sama saya. Untuk saya ikuti, sehingga dia akan menjadi ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling ta'awun atas kebaikan dan ketakwaan. Wa in kana dzalik, kemudian mengatakan, adapun jika itu li'ajlil ma'isyah, hanya karena ma'isyah, kehidupan, ya, hanya karena gaji, hanya karena takut miskin dan seterusnya, ya, faqad ittahamtumur Rabb subhanahu fi dhalamir rizqi, maka sungguh engkau telah menuduh Allah tidak becus dalam menjaga urusan rezeki, ya. Allah jaga dari, atau mungkin ada alasan lain. Fa'arifuni bihi, tolong ingatkan saya, tolong sampaikan pada saya apa alasannya, ya. Ada ucapan yang lembut, ada juga peringatan dan isyarat yang tegas, ya. Tetapi intinya adalah bahwa dalam berkata diri kepada Allah, berlomba dalam kebaikan, kita adalah dua tangan seperti kata Ibnu Taimiyah, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Maka mari kita menghidupkan semangat untuk mempelajari agama Allah ini dengan berpegang kepada dalil yang kuat dan mengikuti apa yang paling dekat kepada kebenaran. Semoga Allah memberikan kepada orang-orang yang demikian ini. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam ini sebuah contoh dari murakalah para ulama kita. Imam Syafi'i terkenal dengan sikap tegasnya terhadap bid'ah, sampai kitab beliau menyebutkan, itu kitab Al-I'tisam
dalam masalah pengingkaran kepada ahli bid'ah dan bahayanya bid'ah. Juga kitab beliau yang lainnya, itu Al-Muwafaqat. Kitab rujukan paling pokok dalam masalah mengetahui tujuan dan hikmah dari adanya hukum-hukum syariat. Seorang mujtahid tidak dikatakan mujtahid tanpa mendalam kitab Asy-Syafi'i tersebut, Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat. Subhanallah, ya, ini kitab agung. Tapi itulah bagaimana muhawarah beliau, bagaimana diskusi beliau, bagaimana ya ajakan beliau kepada sahabatnya yang dia kenal dulu bersama dia dalam kebenaran, tetapi kemudian kembali dengan persyaratan dan sebagainya dan dikatakan, maka dia ingatkan peringatan yang baik. Kalau memang ada kebenaran pada pendapat yang kau pilih sekarang ini, tolong sampaikan pada saya untuk saya ikuti juga, ya kan? Kalau ternyata hanya urusan dunia, wah kamu bahaya itu, ya. Menuduh Allah tidak becus mengurus rezeki, ya. Ragu bahwa Allah itu jangan-jangan setelah saya tidak jadi imam masjid lagi, tidak diurus lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak, ya, maka ikhwan fillah, ya, ini peringatan dalam bentuk kepada kita bagaimana hikmah dalam dakwah dan bagaimana bermunazarah dalam ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sekali ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan apa yang kita pelajari dari perkara kata-kata salat ini membantu kita untuk semakin khusyuk dalam salat kita, yang kemudian Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan pembela kita dari yang tidak bermanfaat harta maupun keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam.